Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi beberapa cara gila yang bisa kita pergunakan untuk mengamankan motor kita dari yang namanya curanmor. Karena semakin hari banyak sekali kasus curanmor di mana-mana. Banyak sekali pengangguran sehingga mereka banyak yang nekat teman-teman untuk mencuri motor atau mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Nah, di sini saya akan berbagi sebuah cara kreatif atau cara sederhana atau cara gila yang bisa kita pergunakan untuk mengamankan kendaraan bermotor kita, sehingga motor ini nanti akan aman dari yang namanya maling teman-teman. Cukup menggunakan cara dan juga bahan yang sederhana saja. Oke, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk tips yang pertama di sini teman-teman bisa menambahkan baut seperti ini ya. Bautnya nanti usahakan pada bagian sebelah sini bukan yang model seperti ini ya. Bisa menggunakan model yang kunci L atau menggunakan kunci pas. Jadi kunci yang jarang sekali dipakai oleh maling-maling atau dibawa oleh maling-maling. Biasanya maling-maling jarang sekali menggunakan kunci pas dan juga kunci L. Nanti kepalanya ini bisa diganti dengan model kunci L atau kunci pas. Nah, fungsi dari baut ini adalah untuk mengamankan kendaraan bermotor kita. Kita taruh pada bagian cakram, piringan cakram ya teman-teman. Caranya cukup simpel. Jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Dan untuk baut seperti ini harganya juga lumayan murah ya. Teman-teman bisa beli di bengkel terdekat dari rumah kita. Harganya paling cuma Rp1.000. Kita masukkan ke bagian bawah, jangan bagian atas. Kalau bagian atas nanti akan terlihat. Kita taruh pada bagian bawah teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita taruh pada bagian piringan bawah, bukan piringan atas. Fungsinya supaya tersamarkan, tidak terlihat oleh maling ya. Kita taruh pada bagian bawah sebelah sini. Jadi ini fungsinya adalah ketika motornya didorong atau dipergunakan untuk jalan, dia akan berhenti otomatis, dan malingnya nanti akan bingung. Dia akan mencari tahu kenapa motor ini tidak bisa digunakan untuk berjalan, kenapa rodanya mengunci teman-teman. Dan semakin lama maling mencari tahu, dia akan semakin khawatir. Jadi khawatir, takut ketahuan, otomatis nanti dia akan langsung pergi, motornya ditinggal. Dan ini akan menjadi motor yang aman teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya, kita taruh pada bagian bawah. Untuk tips selanjutnya teman-teman bisa menggunakan sendok plastik seperti ini ya. Sendok plastik yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Ini kita membutuhkannya hanya sedikit saja. Jadi kita potong pada bagian atasnya sebelah sini. Kita potong sedikit seperti ini. Untuk potongannya nanti bisa menyesuaikan saja teman-teman. Menyesuaikan sesuai dengan bentuk motor teman-teman ya. Ini kita potong sedikit seperti ini. Oke, seperti ini, dan ini sudah bisa kita pergunakan untuk mengamankan kendaraan bermotor kita. Jadi langsung saja kita pasang teman-teman. Nah, kita pasang pada bagian saklar ini ya teman-teman, saklar klakson. Kita pencet, kemudian kita pasang seperti ini, dan ini tersamarkan teman-teman. Ini sudah bisa kita pergunakan untuk mengamankan kendaraan bermotor kita. Jadi cara kerjanya adalah ketika si maling menggunakan kunci T dihidupkan, otomatis motor ini akan mengeluarkan sinyal, yaitu berupa suara klakson. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, motornya ini diparkir di jalan atau di teras, dan ternyata ada maling mau mengambil motor ini. Sebagai contoh ini adalah kunci T ya, sebagai contoh saja. Ketika dihidupkan, motornya akan mengeluarkan isyarat seperti ini teman-teman. Dan ini sangat berisik sekali ya. Jadi otomatis semua orang yang ada di rumah nanti akan keluar, dan malingnya akan lari terbirit-birit karena kaget. Jadi dia tidak tahu kalau pada bagian sebelah sini sudah kita modifikasi teman-teman. Jadi sederhana, simple, tapi sangat bermanfaat sekali. Nah, sangat mantap sekali teman-teman. Sangat berisik sekali ya. Kemudian teman-teman, untuk tips yang selanjutnya, motor yang normal itu ketika di starter atau di engkol pun dia tetap akan hidup ya. Sebagai contoh seperti ini. Ini kita hidupkan, kita starter ya. Ini sedikit agak soak teman-teman akinya, tapi masih bisa hidup ya. Ini kalau motor yang normal. Kalau di engkol pun juga akan tetap hidup ya. Ini saya matikan. Kita engkol pada bagian sebelah sini. Bisa terdengar motornya tetap hidup. Nah, di sini gimana caranya supaya motor ini ketika di starter ataupun di engkol dia tidak hidup? Caranya cukup simple, cukup mudah. Bagaimana cara kita melakukannya teman-teman? Ketika motor diparkir di rumah dalam kondisi lama, misalkan teman-teman pulang kampung atau ditinggal ke tempat saudara dalam jangka waktu beberapa hari, teman-teman bisa melepas pada bagian sebelah sininya. Ini ya, ini ada kotak kecil. Kita lepas saja.
Ini namanya adalah sekring teman-teman. Jadi pemutus arus kelistrikan pada bagian motor. Ketika ini kita lepas, motornya sama sekali tidak akan hidup. Sebagai contoh ya, ini sudah saya lepas. Di sini tidak terpasang. Ini mau di starter atau mau di engkol pun dia tidak akan tetap hidup. Indikatornya mati ya, sama sekali tidak mau hidup. Tidak ada tanda-tanda listrik ya. Pada bagian sebelah sini juga. Sama sekali tidak hidup teman-teman. Jadi ini bisa kita simpan. Jadi untuk mengamankan kendaraan bermotor kita ketika kita tinggal dalam posisi lama ya, kita hidupkan kembali. Ini posisinya on ya, kita off kan dulu. Kita masukkan sebelah sini. Oke, kita on kan. Indikator hidup ya. Ini maaf sekali akinya agak sedikit soak. Saya engkol saja teman-teman. Bisa terlihat ya hidup. Jadi ini caranya cukup praktis. Cukup kita lepaskan saja pada bagian sekringnya. Ini posisi motornya hidup ya. Saya lepas ya. Langsung mati teman-teman. Bisa terlihat ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit ini bisa kita manfaatkan juga untuk mengamankan kendaraan bermotor kita. Kemudian tips selanjutnya adalah tips bonus yang bisa teman-teman praktekin langsung di kendaraan teman-teman ya, bisa di motor ataupun di mobil teman-teman dengan menggunakan pasta gigi seperti ini. Kita siapkan pasta gigi, kemudian kita taruh pada bagian kaca spionnya teman-teman. Sebagai contoh, kaca spion yang sebelah kanan ya, saya tambahkan pasta gigi seperti ini. Yang sebelah kiri tidak. Ini kita usap-usap sampai full penuh di semua kaca. Oke, seperti ini. Kemudian kita diamkan kurang lebih sekitar 3-5 menit ya. Oke, setelah kurang lebih sekitar 5 menit ini pasta giginya sudah sedikit mengering. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita siapkan lap dan kita lap sampai bersih teman-teman, sampai pasta giginya menghilang ya. Kita lap terlebih dahulu. Oke, setelah bersih seperti ini spionnya sudah bisa kita pergunakan untuk membantu penglihatan kita. Jadi bisa membuat keselamatan kita di jalan itu menjadi lebih mantap lagi teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya. Jadi ini bisa kita pergunakan ketika musim hujan tiba. Ini ketika musim hujan tiba, pada sebelah kiri ya spionnya bisa terlihat. Ini pandangannya sangat terganggu sekali. Ketika musim hujan tiba pasti akan terkena air seperti ini. Pandangan kita ke belakang sangat terganggu ya. Sedangkan yang sebelah kanan setelah kita kasih pasta gigi, kita bisa lihat tidak ada air yang menempel pada bagian sebelah sini teman-teman. Pandangan kita jauh lebih jelas ya. Kita bisa lihat perbedaannya sangat jelas sekali. Sebelah kiri. Nah, ini bisa kita aplikasikan ketika musim hujan tiba. Jadi sangat bermanfaat sekali ketika musim hujan. Kita bisa melihat arah ke belakang tanpa harus mengelap kaca terlebih dahulu. Oke teman-teman, semoga beberapa tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.